Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara serta simpatisan yang telah hadir dalam kesempatan ibadah pada saat ini. Semoga melalui sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan, iman percaya kita disegarkan dan dikuatkan. Dalam rangka Hari Raya Jumat Agung, pada hari ini tidak diterbitkan warta jemaat. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama, yaitu 1. Kebaktian Paskah subuh dalam rangka Hari Raya Paskah akan diadakan pada hari Minggu 16 April, pukul 5 dini hari, bertempat di gedung gereja. Dengan demikian, kebaktian yang biasa diadakan pukul 6 pagi pada hari tersebut ditiadakan. Selanjutnya, kebaktian dilanjutkan pada pukul 8 dan 10.30. Sedangkan perayaan Paskah akan diadakan pada pukul 18. Dengan demikian, ibadah pada pukul 17 dan 19 ditiadakan. Yang kedua, berkenaan dengan dilayankannya sakramen perjamuan kudus pada hari ini, dengan ini kami memohon pengertian serta kerjasama saudara-saudara untuk beberapa hal sebagai berikut. 1. Selagi tempat-tempat duduk dalam ruang ibadah ini memungkinkan, saudara-saudara yang saat ini masih berada di luar dimohon untuk masuk ke dalam, memenuhi tempat-tempat duduk yang masih tersedia. Yang kedua, saudara-saudara seiman dari gereja lain yang saat ini baru mengetahui adanya pelayanan perjamuan kudus ini dan berkenan turut dalam mengikutinya, dan sebentar sesudah kebaktian ini dipersilakan mencatatkan namanya di kantor gereja. Saudara-saudara seiman dari gereja lain yang mengikuti perjamuan kudus pada pukul 10.30 adalah 1. Bapak Jeffrey Tampu Bolon dari Gereja Kristus Cibinong. Yang kedua, Ibu Yoce Niki Jilu. Yang ketiga, Ibu Sumiati dari GKI Bobotsari. Yang keempat, Ibu Andreti Devin Kurniawan dari GKI Coyudan. Yang kelima, Ibu Yesika Vina Susanti dari GKI Coyudan Solo. Untuk saudara-saudara yang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk meminum anggur, dimohon agar mengambil cawan khusus yang berada di tengah-tengah baki perjamuan kudus. Sebentar sesudah kebaktian ini, saudara-saudara sekalian dipersilahkan mengambil jalan keluar melalui pintu timur dan pintu selatan. Sedangkan pintu barat dikhususkan untuk para petugas yang menyiapkan meja perjamuan kudus berikutnya. Dalam ibadah ini akan diedarkan 3 kantong persembahan, yaitu kantong hitam, kantong merah, dan kantong biru. Kantong biru adalah persembahan syukur jemaat dalam rangka perjamuan kudus. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita menonaktifkan telepon genggam selama ibadah berlangsung dan memusatkan perhatian dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dalam rangka Hari Raya Jumat Agung, pelayan sakramen perjamuan kudus, firman Tuhan, dan ibadah kita saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Titus Gunawan Hendrianto. Untuk memulai ibadah, Bapak Ibu Saudara, kami persilahkan berdiri. Dengan sedih dan berpeluh, Yesus bergumul di Getsemani. Dengan cinta walaupun terancam.
Bagai penyamun, dia ditangkap dan diadili. Bagai pendosa, dia rengkuh derita mendaki Golgota. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta dan Penyelamat dunia. Damai sejahtera Tuhan Yesus, Mesias yang menderita, menyertai kita semua. Setelah melewati malam yang mencekam di Getsemani, serta pagi yang sungguh berat, dan disidang oleh para penguasa, Yesus pun dibawa ke hadapan orang banyak. Apakah yang harus aku perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?
Ya, salibkan dia. Tetapi kesalahan apakah yang telah dilakukannya? Salibkan dia. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Yesus pun diserahkan untuk disalibkan. Salibkan dia. Salibkan dia. Salibkan dia.
Yesus telah menanggung beban dunia, menyusuri Via Dolorosa. Apakah yang menjadi Via Dolorosamu saat ini, saudaraku? Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, ketika beban kehidupan terasa berat menghimpit, kami seringkali hanya mengeluh dan cenderung mempersalahkan orang lain.
bahkan mempersalahkanmu. Kami tidak sanggup lagi menyatakan kasih, karena terlalu sibuk menghitung luka dan penderitaan. Kami mengabaikan Kristus yang telah hadir dan menanggung semua beban itu untuk kami. Kami pun lupa untuk berjalan bersama Kristus dalam setiap via dolorosa yang kami tempuh. Kami mohon, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita menghampiri meja perjamuan kudus, marilah kita akan menerima sabda Tuhan, dan untuk itu mari kita berdoa. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kebaktian Jumat Agung ini, Tuhan yang sangat baik dan sangat mengasihi kami, yang mengundang setiap kami untuk menghampiri meja perjamuan kudus. Izinkan kami memohon, siapkan hati dan diri kami Tuhan. Kuduskan dan layakkanlah kami. Alirkanlah firman-Mu yang hidup, air hidup itu di setiap batin dan jiwa kami. Sehingga benar-benar kami boleh datang ke perjamuan-Mu, menghampiri meja perjamuan kudus-Mu, menerima roti dan anggur perjamuan kudus dengan sikap yang benar dan dilayakkan oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, sehingga benar-benar kami boleh dikuatkan. Dan setelah kebaktian ini kami boleh melanjutkan hidup kami dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon, Tuhan berfirmanlah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih,
firman Tuhan akan kita baca bersama. Dari Injil Yohanes, pasal 19, ayat 16 sampai dengan ayat 30. Ayat 16 dan ayat yang genap akan saya bacakan. Ayat 17 dan ayat yang ganjil, ibu bapak saudara yang akan membacakan. Dan kita akan membacakan sampai dengan ayat 30. Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah ada yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal ini telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini kita memasuki ibadah perjamuan kudus Jumat Agung dengan sebuah tema, penderitaan tidak menghalangi kasih. Saudara-saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini sadar
bahwa dia tidak bisa hidup sendirian. Dia membutuhkan orang lain. Setiap kita yang hidup di dunia juga ingin, rindu, dan berusaha membangun sebuah interaksi hidup yang saling mengasihi, saling menolong, saling menguatkan, dan saling memberkati. Tetapi rupanya, kehidupan yang dicita-citakan seperti itu tidaklah semudah yang diucapkan. Apa yang menyebabkan kehidupan manusia tidak bisa mengalami seperti yang diharapkan dan diinginkan, yaitu ketika manusia dikuasai oleh ketidakpedulian, amarah, dan kebencian. Ketika kita sudah tidak peduli kepada orang lain karena kita marah, karena kita merasa benci dengan dia, maka apa yang baik yang dipikirkan dan jadi kodrat hidup manusia yang hidup bersama itu hancur berantakan. Mengapa manusia menjadi tidak peduli? Mengapa manusia menjadi benci dan dendam? Mengapa manusia seringkali tidak bisa mengasihi sekalipun dia ingin? Penyebabnya adalah karena dia dilukai. Tidaklah mudah seorang yang dikhianati oleh seorang yang sangat dipercaya, yang sangat dihargai, yang sangat dikasihi, lalu kemudian setelah pengkhianatan yang menyakitkan itu, dia masih bisa bersama-sama saling membutuhkan dan mengasihi. Celakanya, semua orang tidak ingin dikhianati, tapi hampir semua orang pernah dikhianati. Mungkin pada siang hari ini saudara-saudara masih menyimpan sesuatu di hati karena sakit hati saudara dikhianati, dikecewakan dengan orang yang saudara percaya dan dilukai, dan menyebabkan saudara sungguh-sungguh menderita. Ada orang yang tidak bisa hidup berinteraksi dengan baik, apalagi saling mengasihi. Ketika dia dipermalukan oleh orang yang sangat dihargai itu di depan umum, tidak dihargai. Ketika harga dirinya disinggung, diperolok-olok, dihina, dicaci maki, direndahkan, dan diejek di depan orang, maka pengalaman itu sulit rasanya kalau kita mengatakan, saya akan mengasihi dia. Ada orang yang tidak bisa hidup berinteraksi dalam saling mengasihi ketika ada sesuatu keterbatasan dalam dirinya yang dia tidak mampu menyelesaikannya. Misalnya, ketika orang didera dengan sakit penyakit yang bertubi-tubi dan sekejap dalam sesaat tanpa diduga, dia harus menerima kenyataan bahwa dirinya rapuh, dirinya tidak kuat, dirinya tidak berdaya, dan dia tidak bisa mengatasi sakit penyakit itu dengan segala kehebatan, keuangan, pengalaman, dan kedudukannya. Bahkan jangankan mengasihi, jangankan membutuhkan orang lain, di dalam dirinya dia tidak sanggup menjawab, mengapa harus aku mengalami seperti ini? Tuhan, apa salahku? Tuhan, apa dosaku? Tuhan, kenapa peristiwa ini harus aku alami? Mungkin pada pagi siang hari ini, saudara termasuk orang yang merasa tidak hanya dilukai, dikecewakan, dihina, dicaci maki. Bahkan saudara saat ini mungkin merasa tidak berdaya dan saudara tidak sanggup melanjutkan perjalanan ke depan karena saudara terpuruk dan sungguh-sungguh tidak berdaya. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab kita menceritakan penderitaan yang seperti saudara alami, tapi lebih berat dari saudara alami. Yang dialami
oleh Yesus. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa. Dikatakan penderitaan itu digambarkan dalam bacaan itu sungguh sangat teramat berat. Bahkan kitab Nabi Yesaya pasal 53 mengungkapkan ia sangat dihina. Ia sangat disengsara. Ia sangat sungguh-sungguh menderita. Digambarkan bagaimana pengkhianatan seorang yang dipilih oleh dia, yang bernama Yudas Iskariot, hanya karena 30 keping uang, tega mengkhianati, menusuk, mempermalukan, menjual dia, bahkan dengan cara ciuman maut. Bagaimana mungkin Yesus masih bisa mengajak Yudas di sebuah meja perjamuan kudus, meja perjamuan terakhir, dan kemudian di depan Yudas dia mau mengungkapkan kasihnya. Padahal orang ini jahat, menjual dia dan akan mengkhianati dia, tetapi itu tetap dilakukannya. Bagaimana dia masih mau kemudian merendahkan diri dan kemudian dia melakukan mencuci setiap kaki muridnya. Di antaranya juga akan ada 3 kali akan bersumpah mengutuk tidak mengenal dia. Dialah Petrus. Saudara, bukan hanya itu, tetapi bagaimana Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa yang datang ke dunia dinubuatkan oleh firman Tuhan untuk menyelamatkan manusia dengan tega. Manusia yang terdiri dari ahli Taurat, orang Farisi, tokoh agama itu menyeret dia untuk diadili dengan semena-mena dan harus menerima sebagai orang yang salah, pesakitan, dan semua orang berteriak, dia harus disalib. Di depan umum, di depan masyarakat, kehormatannya, martabatnya, kebenarannya, kesuciannya diinjak-injak. Penderitaan Kristus kemudian dapat disaksikan dari bacaan tadi ketika dia diolok-olok. Ditaruh sebuah tulisan yang ditulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani, supaya semua orang melihat dan bisa membaca olok-olokan itu. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Belum habis penghinaan olok-olokan, tetapi di depan umum dia dihukum mati. Bahkan kemudian masyarakat, umat pilihannya yang paling dicintainya itu lebih memilih seorang penjahat yang bernama Barabas daripada memilih dia. Saudara, apalagi martabat dan harga diri yang masih tersisa dalam penghinaan ini. Dia harus memikul salib. Dia harus disejajarkan dengan penjahat-penjahat teras. Dan penjahat-penjahat yang di sampingnya itu pun tidak berhenti menghina dan mengolok dia. Bahkan ketika paku dihujamkan di dalam tangan dan kakinya, dia tergantung, menderita sakit luar biasa. Apakah penderitaan ini? Penderitaan penghinaan, penderitaan karena harga diri diinjak, penghinaan karena tidak dipercaya, penghinaan ketika dia diperlakukan semena-mena, penghinaan ketika dia harus menerima sebagai penjahat sekalipun dia Allah yang benar. Penderitaan dia harus disiksa sekalipun dia punya kuasa untuk menghukum dan membasmi semua orang. Yang dilakukan oleh Yesus, dia mengulurkan tangan. Bukan melawan, bukan membela diri,
bukan menyerang, tetapi justru memberikan tangannya agar kasih Allah bisa menjangkau semua orang. Ketika hinaan itu diucapkan, yang dia ucapkan sudah selesai. Dia memberikan yang terbaik dalam hidup, sampai tetes darah yang terakhir. Penderitaan tidak bisa menghalangi Yesus untuk tidak mengasihi saudara dan saya. Penderitaan tidak sanggup untuk menghentikan kasih itu sesungguhnya. Inilah berita Jumat Agung hari ini. Apakah saudara percaya bahwa penderitaan yang kau alami hari ini tidak akan sanggup menghentikan kasih dalam hidup? Saudaraku yang terkasih, teristimewa bagi saudara-saudara yang hari ini sedang kecewa, hari ini sedang merasakan sedih, dan hidup saudara merasa tidak berguna. Sanggupkah saudara melihat bahwa di atas kayu salib itu Tuhan menyampaikan kepada saudara, seberat apapun penderitaan hidupmu, sekeras apapun yang engkau jalani dalam hidup ini, setidak adil apapun yang kau alami, tidak akan sanggup memutuskan kasih Allah dalam hidupmu. Dan engkau tetap dipanggil di keluargamu menjadi orang yang berarti untuk memberikan kasih Tuhan dalam penderitaan, dalam keterbatasan, dalam ketidakberdayaanmu. Disitulah Allah akan bekerja. Oleh karena itu, hampirilah meja perjamuan kudus nanti. Terimalah roti dan anggur dengan keyakinan. Tidak ada sebuah penderitaan apapun yang aku dan saudara jalani di dunia ini yang sanggup memisahkan kasih Allah dalam hidupmu, saudaraku. Dan tidak ada sebuah penderitaan apapun yang di dunia ini yang membuat engkau menjadi lumpuh dan tidak berdaya, sehingga engkau tidak bisa mengasihi orang lain. Persoalannya, karena engkau masih menyimpan kebencian. Peristiwa kayu salib mengajak kita mengatakan, bagaimana cara Yesus sehingga menyebabkan penderitaan tidak bisa menghalangi kasih dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, sangat menarik. Di dalam setiap peristiwa yang dikatakan dan diucapkan oleh banyak orang kepada dia, kita teringat di dalam seluruh penderitaan dan pergumulan dan beratnya yang dialami oleh Yesus ini. Tuhan Yesus mengucapkan beberapa kalimat, di antaranya yang kita akan renungkan. Di tengah-tengah puncak dia menderita sakit luar biasa. Di tengah-tengah penghinaan yang tidak ada sisa sedikit pun. Di tengah-tengah orang yang di samping Yesus yang disalib juga ikut mencemooh, menghina dan berteriak. Di saat itulah ketika salah seorang dari penjahat di samping Yesus mengajukan permohonan, Tuhan Yesus mengatakan, hari ini engkau dan aku di Firdaus. Apa di balik makna kalimat ini? Di tengah-tengah penderitaan yang sekali apapun yang ada di dalam hati, pikiran, dan sikap Yesus adalah dia tidak melakukan kekerasan, tidak terpikir untuk membalas, tidak terpikir untuk melawan, tidak terpikir untuk membela diri. Yang terpikir adalah bagaimana dia mati agar orang hidup dalam kelimpahan. Saudara-saudara,
Hari ini kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Sadarkah kita ketika kita menerima roti itu? Dan ketika kita memakannya, ketika kita minum anggur itu, tubuh dan darah Kristus menyatu dengan hidup kita. Itu berarti saya dan saudara rela dan ikhlas, berkomitmen. Kita ingin hidup menjadi arti bagi orang lain. Saudara, kita akan pulang ke rumah. Apakah suara yang kita dengar, apa yang kita lihat, masihkah mempengaruhi kita untuk benci dan marah? Sehingga kita tidak ingin menjumpai orang yang tidak kita inginkan. Masihkah kita terbayang semua ucapan, semua sikap, semua perbuatan dari anak-anakmu, dari orang tuamu, dari saudaramu, dari keluargamu yang tidak berkenan di hatimu? Ataukah kita datang setelah perjamuan kudus dan berkata, aku terlalu banyak berhutang kepada Yesus. Siapa yang mengkhianati dia? Bukan hanya Yudas, tapi aku dan kamu. Siapa yang berteriak salibkan dia? Bukan hanya orang Yahudi, kita juga. Di dalam keluh dan sungut-sungutan kita mencaci maki, kita menghina. Dengan sikap dan perbuatan kita, kita sudah meremehkan dan merendahkan kesucian Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Kita berani melakukan apapun. Bahkan kita merasa paling berjasa membela Tuhan dengan sikap dan perbuatan kita. Bisakah kita berkata, aku akan berubah? Yang kuingat adalah bagaimana setiap nafasku menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga orang itu dapat merasakan kasih Tuhan yang mengalir dalam hidupku. Maukah saudara pulang untuk berubah? Bukan mencari siapa yang salah, apa kesalahan orang-orang di sekitarmu, tetapi yang ada di dalam hatimu. Kamu datang punya arti menghadirkan Tuhan, sehingga orang yang salah, orang yang jahat sekalipun punya kesempatan berjumpa dengan Kristus yang disalib. Yang kedua, setelah perjamuan kudus ini kita pulang, adakah kita ikhlas mengampuni? Berkali-kali kita ikut perjamuan kudus. Bertahun-tahun kita hadir dalam peristiwa Jumat Agung. Berkali-kali kita menyaksikan pengampunan Tuhan tanpa syarat. Tapi sampai kapan Tuhan harus menunggu saya dan saudara melakukan yang sama? Kalau Tuhan ada di hatiku dan di hati, bisakah kita mengampuni dengan cara benar-benar aku hadir untuk siapapun dan untuk menjadi berkat bagi siapa? Saudara-saudaraku yang terkasih, saat mereka berteriak salibkan dia, dan saat teriakan-teriakan menghina dan mencemooh itu dilakukan, Tuhan Yesus berkata, aku haus. Suaranya sangat lemah. Penderitaan sakit dan penganiayaan itu sungguh tidak terhitungkan luar biasanya. Dan di saat dia sangat-sangat haus itu, tega-teganya mereka memberikan asam anggur itu, dengan harapan dia tidak cepat mati.
Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia tidak marah. Dia tidak menyuruh Bapa di surga untuk menghukum dan mengkutuk orang-orang itu. Tapi justru di dalam suara yang terbata-bata dan sangat lemah itu, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai semua yang kulakukan untuk supaya kamu diselamatkan. Sudah selesai yang terbaik kukerjakan agar engkau dapat kembali menjadi serupa segambar dengan Allah. Sudah selesai semua akibat dosa yang engkau kerjakan, aku tanggung di atas kayu salib. Bagaimana dengan saya dan saudara saat kita menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Belum habis, mungkin roti dan anggur yang kita makan dan minum belum sampai hancur seluruh dalam tubuh kita. Mungkin hinaan akan saudara dengar. Ejekan saudara sangat menyakitkan telinga. Sikap orang tidak simpatik kepada. Hal-hal yang menyakitkan kau alami. Bisakah dalam seluruh kehausan keterbatasanmu engkau mengatakan sudah selesai? Apalagi kalau itu orang tua yang kau kasihi, orang tua yang melahirkan. Apalagi kalau itu adalah anak-anakmu yang pernah ada di dalam rahimmu dan engkau lahirkan. Tidakkah engkau bisa belajar dan memberikan hatimu seperti hati Kristus? Dalam seluruh ketidakberdayaan dan sungguh-sungguh kesesakan saudara, di dalam kehausan saudara, saudara mengumpulkan kekuatan dan berkata, sudah selesai. Sampai kepada akhirnya, aku tetap mengasihi. Karena aku melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perjamuan kudus ini sangat berarti. Kalau perjamuan kudus ini merubah hati saya dan hati saudara. Merubah tutur kata kita. Merubah sikap kita. Merubah perbuatan kita dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku yang terkasih, di saat-saat menjelang ajalnya selesai, Tuhan Yesus di dalam bagian itu menunjukkan perikop bagaimana di sisa-sisa kekuatannya, di sisa-sisa tetes darahnya, di saat-saat penderitaan sampai kepada puncaknya, dia masih peduli dan berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan berkata kepada murid yang dikasihinya itu, "Inilah ibumu." Saudara, sebagai masyarakat kota Jakarta yang mempersiapkan diri untuk menyambut pesta demokrasi pilkada putaran terakhir, biarlah Jumat Agung ini menjadi warna tersendiri. Kita punya kesempatan untuk tidak ikut mencaci maki, tidak ikut menghina, tidak ikut mengkutuk, tidak ikut melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun reaksinya, Yesus di atas kayu salib tidak pernah mengajarkan kita untuk membela dia dengan kekerasan. Tidak pernah dia menuntut kita membela dia ketika dia dihina, dicaci maki dengan kata-kata kutukan, kata-kata hinaan. Tapi justru di saat nyawa pun dia akan hembuskan yang terakhir, dia selalu membangun sebuah
persatuan. Dia mau berkata kepada ibunya, engkau tidak hidup sendirian. Dia mau berkata kepada murid yang dikasihi, bahwa itu ibumu. Saudara-saudara, dapatkah kita melalui perjamuan kudus ini menunjukkan hidup sebagai seorang murid Yesus yang sungguh mengerti, mengalami apa artinya roti dan anggur perjamuan kudus. Yesus telah melakukan itu. Yesus telah dihina. Yesus telah diinjak-injak martabatnya. Yesus pun sampai mati untuk memberikan nyawanya. Dan jawaban dia tidak pernah berhenti mengasihi. Kiranya kita yang sungguh beriman kepada dia, yang menghargai dia, yang dengan bangga mengatakan dia ada di dalam hatiku dan keluargaku, buktikan itu di dalam hidup yang sungguh peduli, sungguh empati, sungguh mau merasakan, dan sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik dan membuktikan kepada dunia bahwa tidak ada penderitaan apapun yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang bisa memisahkan kasih Allah di dalam diri anak-anak Tuhan itu. Dan buktinya, anak-anak Tuhan Yesus tidak akan pernah berhenti peduli, tidak pernah berhenti mengasihi dalam situasi kondisi apapun. Tuhan mengutus saya dan saudara melalui perjamuan kudus ini agar saya dan saudara menjadi roti dan anggur yang terpecahkan, sehingga dunia akhirnya tahu dan percaya tidak ada penderitaan dan kekuatan manapun yang sanggup memisahkan kasih Allah dalam hidup kita yang peduli dan mengasihi sesamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan mengambil saat teduh, dan Pak Agni akan memainkan sebuah pujian. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang dibaptis dan mengaku percaya dan yang tidak berada di dalam pengembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain, yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini. Agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita semua, sudah selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita di dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, atau saudara-saudara, dengan teman, dengan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita.
di dalam ketidaksempurnaan kita. Kita percaya bahwa Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Mari kita masuk dalam doa syukur. Siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan? Kami adalah debu yang penuh dengan dosa, cacat celah, dan kelemahan. Sampai detik ini pun, kami bukan orang sempurna dan jauh dari sempurna. Tetapi, Tuhan sungguh mencintai kami. Tuhan menerima kami. Tuhan mengundang kami sebagai anak-anak-Mu ikut dalam perjamuan kudus. Tuhan mempercayakan tugas panggilan untuk mewartakan kasih Kristus di dalam rumah tangga kami, masyarakat kami dan lingkungan kami, melalui tutur kata, sikap, dan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Sekalipun kami jatuh bangun, Engkau tidak pernah berhenti mempercayai bahwa kami akan mau dan akan dimampukan untuk dibentuk menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur bahwa perjamuan kudus ini akan mendorong kami, menyemangati kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kami, yaitu menyampaikan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang mengampuni, kasih Tuhan yang menghapuskan kebencian, kasih Tuhan yang menerima, kasih Tuhan yang peduli, kasih Tuhan yang rela berkorban dan memberikan yang terbaik untuk sesamanya seperti untuk Tuhan. Siapkan kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus, sehingga kami dimampukan menjadi roti yang terpecahkan dan anggur yang tercurahkan bagi anggota-anggota keluarga kami, bagi seluruh lingkungan dan masyarakat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita semua, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Pada saat ini, kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia. Pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dan di dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat.
Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita semua, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan beserta. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Ambil. Ambillah. Ambil.
Saat roti-roti perjamuan dibagikan, kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang pertama demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan ia tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu.
Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, masihkah ada di antara bapak ibu yang telah menyiapkan diri ikut perjamuan kudus, namun belum menerima roti perjamuan kudus? Dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan untuk keselamatan dunia, marilah kita makan dengan syukur. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Ambillah. Ambil. 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 Saat cawan-cawan perjamuan kudus diedarkan, kita akan mendengar sabda Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3. Sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi
dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anak, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18.
Saudara yang terkasih, masihkah ada di antara kita yang siap ikut perjamuan kudus, namun belum mendapatkan cawan anggur perjamuan kudus? Dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia, marilah kita minum dengan syukur. Minumlah. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syukur bersama-sama sebagaimana yang telah tertulis dalam lembaran liturgi. Mari kita berdoa. Allah yang kekal, kami bersyukur untuk misteri perjamuan kudus ini, yang di dalamnya Engkau telah memberikan dirimu bagi kami. Anugerahkanlah supaya kami dapat pergi ke dalam dunia dengan kekuatan Roh untuk bersaksi dan memberikan diri kami bagi sesama. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang berderah
siap berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat, dan ada sebuah warta, yaitu Bapak Ibu jemaat sekalian diundang untuk hadir di dalam Paskah subuh hari Minggu pukul 5 pagi. Demikian juga anak-anak yang dalam keluarga kita dari kelas 1 sampai 6 SD juga diundang untuk menghadirinya. Dan pada saat datang supaya dapat melakukan pendaftaran. Mari kita berdoa. Kami yang telah hadir dalam ibadah Jumat Agung ini bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak bisa dibatasi, dihalangi oleh penderitaan apapun. Kami yang hadir di dalam ibadah Jumat Agung yang ikut dalam perjamuan kudus ini prihatin dengan kondisi dan keadaan bangsa, negara, dan dunia yang kami tinggal. Semakin hari kami mendengar, melihat, menyaksikan kekerasan ada di mana-mana, kepedulian semakin merosot, dan kebencian, amarah, angkara murka menguasai tingkah laku banyak orang. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa syafaat, pulihkan bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami tidak dikuasai oleh amarah, tetapi sebaliknya diberikan kasih sayang. Khususnya biarlah kehadiran anak-anak-Mu, orang-orang yang beriman kepadamu, boleh mengalirkan kasih dari Allah yang melampaui segala akal dan penderitaan itu. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan di dalam keluarga-keluarga, rumah tangga, di dalam bangsa dan negara kami Indonesia, terutama di Jakarta, di mana kekerasan-kekerasan terjadi melalui perkataan, kekerasan terjadi dalam sikap dan perbuatan, dan banyak korban yang sungguh-sungguh terluka akibat kekerasan itu. Kami sebagai umat-Mu sungguh prihatin dan memohon kepadamu Bapa. Tolong Tuhan, supaya kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di dalam bangsa dan negara, di kota Jakarta ini, khususnya dalam sikap, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam menggunakan juga seluruh alat-alat elektronik, supaya kami boleh menampilkan kehidupan yang membawa damai sejahtera, sukacita, dan juga cinta kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Pilkada DKI putaran yang kedua. Kami mohon Bapa, biarlah sungguh-sungguh Tuhan apa yang menjadi pergumulan, kerinduan dari Tuhan sendiri dan umat-Mu, Engkau berkenan mengabulkan. Jadikan kota Jakarta menjadi penduduk yang saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menolong satu sama lain, saling peduli, dan biarlah Engkau yang dimuliakan Tuhan. Dan kami mohon khususnya melalui perjamuan kudus ini, setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengambil roti dan anggur perjamuan kudus, baik di gereja ini maupun di gereja manapun, ataupun pelayanan bagi mereka yang sakit di rumah, sungguh dapat mengalami perubahan, yaitu hidup beriman dengan membuktikan ada kasih Tuhan yang
sungguh luar biasa mengalir di dalam diri anak-anak-Mu. Inilah doa syafaat kami Bapa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, marilah bawa persembahan dan seluruh kehidupan kita sebagai tanda syukur atas kasih Allah yang tak terbatas. Dia tidak meninggalkan kita, cintanya senantiasa menopang kita. Dan Alkitab berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah Bapa yang kami sapa dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih karunia berkenan Tuhan untuk boleh mengumpulkan persembahan ini Tuhan bagi kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Mengingatkan kami betapa kasih karunia Tuhan melalui penyalipan-Mu melimpahi kami, memberkati kami. Biarlah persembahan ini tidak lalu dan tidak sia-sia Tuhan, berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan jadikan kami selalu alat-alat-Mu. Di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan, kami berserah, bersandar, dan berdoa. Amin. Dengan tangan yang terpaku di kayu salib, dengan suara yang lemah karena kering kehausan, dengan tubuh terkulai menanggung derita, saudaraku, pergi dan beritakanlah itu bagi dunia. Dan terimalah berkat Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya